Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan hari ini aku bakal melanjutkan cerita dari The King's Avatar ya, part ketiga sekarang. Jadi kalau misalnya kalian belum lihat part kedua, silahkan cek di deskripsi ya. Oke, kemarin kita diperkenalkan dengan Mbak Tangro yang cantik ini ya. Lalu dia berduel dengan Yechu dan berkali-kali kalah. Tangro pun membuat akun baru dengan kelas Battle Match untuk mengalahkan si Yechu ini. Yechu juga dengan senang hati mengajari Tangro kelas Battle Match. Wait. Sebelum kulanjutin, nyalain dulu dong lonceng notifikasinya biar kalian bisa jadi orang tercepat yang nonton video aku ya. Kalau udah yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Excellent Dynasty berhasil memecahkan rekor baru yang lebih cepat dari rekor party Guild Blue River kemarin. Yechu menepati janjinya bersama Guild Tyrannical Ambition untuk memecahkan rekor di dungeon itu. Salah satu anggota Tyrannical mengira kalau Yechu ikut bergabung dengan Excellent Dynasty. Ya jelas, Yechu yang nggak ngapa-ngapain di sini langsung bilang kalau Yechu nggak ikut Excellent Dynasty untuk memecahkan rekor itu. Excellent Dynasty harus membawa minimal 3 pro player untuk mencetak rekor lebih cepat dari mereka. Yechu akan mengatur semua pemain yang bakal ikut ke party dan Guild Tyrannical cuma perlu siapin peralatan-peralatannya aja. Berita tentang Excellent Dynasty ini sampai juga ke wakil ketua Chang Xinjie dan ketua Han Weiqing dari tim ekspor Tyranny. Nah, jadi Excellent Dynasty itu adalah guild dari tim ekspor Excellent Era teman-teman. Sedangkan guildnya Blue River itu dari tim ekspor Blue Rain. Dan nama guildnya Blue Brook. Ini sumpah ribet banget nyebut namanya teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau belepotan gitu. Lalu Guild Tyrannical Ambition dari tim ekspor Tyranny. Yechu hanya membutuhkan kelas Battle Match, Witch, dan Gunner untuk memecahkan rekor barunya si Excellent Dynasty. Tangro dan avatar brawler bernama Stimbun akan ikut dalam party ini. Kemudian Tangro menghampiri Yechu karena dia khawatir dengan keputusan si Yechu. Tapi Yechu meyakinkannya, dengan skill Tangro yang sekarang, dia bisa membunuh semua monster di dungeon ini sendirian. Tapi kalau mau memecahkan rekor tercepat, dia harus bisa kerjasama dengan party. Jadi ya dari kemarin si Mbak Tangro ini main Glory terus-terusan. Dia latihan dengan avatar Battle Match-nya. Dan juga dia sering didampingin sama Yechu selama latihan. Chen Kuo ketawa melihat Yechu membutuhkan kelas Gunner. Karena dia kepedean, Chen Kuo ngira Yechu bakal ngajak dia. Tapi mas sebenarnya enggak. Yechu bakal ngundang satu orang temannya untuk pakai kelas Gunner. Keesokan harinya ada pertandingan antara tim Excellent Era dengan tim 301 Degrees. Semua warga warnet pada nobar di sini, termasuk si Yechu dan Chen Kuo. Terlihat Sun Xiang sedang by one dengan tim lawan. Semua semangat banget ngelihat akun Yechu bermain di Excellent Era, tapi tidak dengan Yechu. Dia memperhatikan pergerakan Sun Xiang dan dia bilang kalau Sun Xiang bakal gagal dalam bermain tim. Semakin dia menang, makin sombong dan gak terkontrol cara permainannya. Tim lawan sangat cerdik melihat kelemahan si Sun Xiang, maka itu mereka ngalah di awal dan membiarkan Sun Xiang menguasai pertandingan. Glory itu bukan tipe game solo atau individual, tapi Glory adalah game kerjasama dengan tim. Excellent Era bakal kalah malam ini juga. Chen Kuo nggak percaya ya kan, dan tetap dukung Excellent Era. Yechu pun ngudut di luar sambil memperhatikan jalannya pertandingan. Su Mucheng bener-bener terdesak dan Sun Xiang juga udah mulai kewalahan di sini. Pas lagi asik-asiknya nobar, ternyata malah mati listrik di situ ya. Aduh. Yo wes si Chen Kuo nyuruh Yechu manggil PLN buat benerin. Lalu terlihat Tangro yang main Glory setelah listrik menyala. Yechu pun mendampinginya. Tiba-tiba Liu Hao dan satu orang dari Excellent Era datang ke warnet itu. Mereka kaget karena Yechu jadi OP warnet sekarang. Liu Hao dengan sombongnya pamer jabatan wakil ketuanya dan merendahkan Yechu karena dia sekarang kerjaannya cuma jadi OP warnet. Si Yechu langsung bales ya kan. Liu Hao yang lebih senior harusnya menuntun Sun Xiang karena dia pemula di tim ekspor. Sun Xiang jadi penyebab kekalahan Excellent Era malam ini. Liu Hao marah dan gak terima diceramahin sama Yechu. Dia pun pergi dari warnet tersebut. Maklum ya, namanya juga haters, mau dibilangin yang bener pun tetap aja benci sama kita ya kan. Lalu Yechu menyuruh Tangro leveling avatarnya lagi. Tiba saatnya untuk bertarung di dungeon es kemarin. Anggota Tyrannical memperkenalkan ketua guildnya kepada Yechu. Dan Yechu memperkenalkan Tangro dan Stimbun. Anggota dari Tyrannical ini kaget karena mereka semua pemula. Lalu si Yechu memperkenalkan satu orang lagi dengan kelas Gunner. Ini dia nih, kalian tahu siapa? Waifuku Su Mucheng. Ahai. Akhirnya muncul lagi dia guys. Haha. Kemudian Su Mucheng masih merasa sedih karena melihat nasib Yechu sekarang ini. Lalu latihan pertarungan pertama pun dimulai.
Yechu menuntun serangan perlahan-lahan untuk melatih mereka berdua. Tapi fokus Tang Rou tiba-tiba menurun karena terdesak oleh monster-monster. Kerjasama tim kembali seperti semula. Walaupun begitu, semua masih merasa terdesak karena monster terlalu banyak untuk diatasi. Kemudian Su Mucheng yang cantik ini mengeluarkan teknik pamungkasnya ya. Yechu memperingati Mucheng agar tidak menggunakan teknik itu lagi. Karena kalau Mucheng ketahuan malah jadi bahaya nanti. Yo, 压枪呢？佩服吧？佩服个鬼啊！正式刷记录的时候可别瞎闹，压枪能抢来好几秒呢。别再用压枪了，会暴露的。不用就是了。 Pertarungan berakhir dan Tang Rou bertanya ke Yechu, apakah dirinya butuh naik level lagi biar bisa lebih cepat dari yang sekarang. Yechu bilang kalau level segitu udah lebih dari cukup. Yang Tang Rou butuhin itu cuma latihan skill-skill dari kelas battle match. Kemudian si Yechu ngajarin si Tang Rou lagi gitu teman. Nggak cuma Tang Rou ya, tapi Steam Bun juga ikut diajarin skill-skill kelas brawler biar makin mahir. Hari demi hari latihan dilewati dan akhirnya mereka bisa memecahkan rekor baru di dungeon itu. Karena hal ini Liu Hao benar-benar kesel sama Yechu. Kemudian Excellent Era kembali memecahkan rekor baru di dungeon es itu. Tang Rou mengajak Yechu untuk memecahkan rekor lagi, tapi Yechu menolak karena kombinasi party kemarin itu udah benar-benar terbaik untuk saat ini. Tiba-tiba akun kedua Liu Hao bernama Headful Sword mengirim pertemanan ke Yechu. Dia minta diajak ke party untuk menaklukkan dungeon berikutnya. Tapi si Yechu menolaknya karena party guild Blue Brook sudah full. Lalu tercatat rekor party Yechu di dungeon baru ini. Kemudian Yechu mengundang Headful ke partinya. Yechu menjelaskan strategi baru yang tadi mereka pakai. Karena merasa curiga, Mucheng menanyakan tentang Headful. Yechu menjawab kalau Headful sendiri yang minta gabung ke party. Lalu Yechu tersenyum licik di sini dan menyindir Excellent Era karena 2 rekor dungeon sebelumnya sudah dipecahkan oleh mereka. Liu Hao pun menyuruh anggota lain untuk bersiap-siap memecahkan rekor di dungeon baru ini. Tapi Liu Hao lupa kalau malam itu ada pertandingan melawan tim Blue Rain. Ketika pertandingan dimulai, nggak fokuslah si Liu Hao ini. Apalagi dia diserang terus-terusan oleh wakil ketua tim lawan yang bernama Huang Shaotian. Ini orang jago mainnya, tapi bacotnya astaga. Dan akhirnya Excellent Era kalah lagi. Karena Liu Hao sudah stres akibat kekalahannya, dia bawa party ke dungeon baru itu. Lalu mereka berhasil memecahkan rekor lagi dengan strateginya si Yechu. Licik juga ya. Yechu dari awal udah tahu kalau si Headful adalah Liu Hao, tapi dia sengaja memasukkan Liu Hao ke party. Tang Rou menanyakan ke Yechu bagaimana memecahkan rekornya karena party mereka belum semuanya pro. Nah, Yechu bilang dia bakal bawa satu temannya lagi untuk membantu memecahkan rekor, yaitu Huang Shaotian. Biar gak ketahuan si Huang ini ngendap-ngendap dong, kayak maling jujur sumpah lah. Huang gak percaya dengan kenyataan nasib Yechu sekarang. Huang juga gak tahu kenapa orang pro seperti Yechu tiba-tiba berhenti dari tim. Tanpa basa-basi, si Yechu langsung nyuruh Huang untuk login. Buns menanyakan Headful kenapa dia nggak ikut party. Lalu Yechu bilang kalau Headful lagi sibuk dan bakal digantiin si Huang ini yang lagi pakai akun keduanya, yaitu Flowing Tree. Kemudian Huang langsung meminta Yechu untuk menunjukkan strategi barunya. Huang pun ikut nyangkutin para zombie di celah-celah batu seperti yang Yechu lakuin. Kemudian bos pun muncul dan latihan pun dimulai.
Latihan pertarungan selesai dan Ye Chu bilang ke yang lainnya kalau Hateful adalah Liu Hao. Dia ngambil strategi Ye Chu dan menerapkannya di party Excellent Dynasty. Boons ini kesel dan pengen laporin itu ke seluruh server Glory. Ye Chu pun menenangkannya dan meminta Boons untuk merahasiakan ini. Mucheng bilang juga kenapa si Ye Chu tetap masukin dia ke party kalau udah tahu dari awal. Lalu Ye Chu menjawab dia nggak mungkin nolak orang pro dari tim terkenal untuk masuk ke party. Huang langsung ngeh di sini. Kenapa Liu Hao berasa kayak orang aneh pas turnamen kemarin? Ternyata ini penyebabnya. Lalu Ye Chu mengundang Huang untuk masuk ke Gold Blue Brook agar bisa tercatat rekor di dungeon. Kemudian party Ye Chu berhasil memecahkan rekor di dungeon ini. Liu Hao kaget karena rekor Excellent Dynasty seharusnya sudah lebih cepat. Tapi pas dia cek akunnya Flowing Tree, dia sadar kalau itu Huang. Ya makin malu lah si Liu Hao ini. Gimana gak malu ya? Huang pasti tahu tindakan Liu Hao dari si Ye Chu. Makin ciut dah tuh mental si Liu Hao. Setelah mecahin rekor, Huang ngobrol-ngobrol sebentar ya kan sama si Ye Chu. Kenapa Ye Chu berhenti dari tim? Padahal skill-skillnya juga nggak ada yang menurun. Ye Chu bilang kalau dia harus bertanggung jawab sebagai kapten tim karena karir Excellent Era mulai menurun. Huang menyangkal ya seharusnya dia nggak sampai berhenti total dari tim. Ye Chu itu terlalu patuh sama apa yang mereka mau. Padahal si Liu Hao itu licik. Dia berusaha usir Ye Chu dari Excellent Era. Dan juga kenapa Ye Chu lebih milih berhenti daripada pindah ke tim lain. Ye Chu menjawab kalau dia pindah ke tim lain, Su Mucheng pasti bakal berhenti dari Excellent Era karena orang terdekat Mucheng adalah Ye Chu. Kemudian Huang bilang kalau Ye Chu harus kembali lagi bermain di tim. Ye Chu pun mengatakan kalau dia pasti kembali bermain di tim. Kemudian Ye Chu juga sekalian nyuruh Huang bayar billing warnet 2 jam ya sebesar $50 atau 322 yen. Yen apa yuan ya nggak tahu lah, pokoknya gitulah mata uang Cina ya guys ya. Kalau dirupiahin itu jadi 700 ribuan. Gokil, mahal sekali ya. Yang main bangkrut jir, sumpah lah. Enggak deng kalau yang main Sultan. Kemudian Ye Chu dan kawan-kawannya bermain di dungeon baru ini yang bernama Bone Graveyard. Lalu terlihat ketua dari Gold Herb Garden yang bernama Plantago Seed. Dia ini lagi mata-matain partinya si Ye Chu dan tiba-tiba si Plantago menyerang semua temannya Ye Chu di sini. Dia ingin berduel dengan party mereka. Tangro dan Steambun gak kuat untuk mengatasi Plantago ini. Ternyata Plantago bukan dimainkan oleh yang punya akun, melainkan dimainkan oleh Wang Chiesi, sang dewa penyihir. Ye Chu sadar kalau Plantago bukan dimainkan oleh pemiliknya, maka itu dia langsung menggantikan Tangro dan Steambun. Duel sengit antar dewa pun dimulai di sini ya. Pertarungan dimenangkan oleh Ye Chu. Kemudian Wang mengatakan ke Plantago, Steambun hanya bermain menggunakan feeling dan insting aja. Gaya bertarungnya sangat berantakan. Sedangkan Tangro gaya bertarungnya mirip kayak Ye Chu. Ya jelas dong, Tangro kan diajarin sama ahlinya cuy. Ye Chu bilang ke teman-temannya kalau itu memang karakter Plantago, tapi yang mainin si Wang Chiesi. BTW bagi yang belum tahu ya, Gold Herb Garden itu berasal dari tim ekspor Tiny Herb. Aku lupa nulis info ini di skrip ya, astaga. Tiba-tiba keinget aja pas recording, aduh. Wang Chiesi, sang dewa penyihir ini memiliki gaya pertarungan yang berubah-ubah. Dia juga tipe orang yang individual dalam bermain Glory. Kemudian kita diperkenalkan dengan karakter dari tim Tiny Herb, yaitu Yifan dan Yingqie. Mereka ini adalah pemain inti dari tim Tiny Herb. Nih kalau misalnya aku nyebutnya agak salah, mohon maaf ya. Ini Tiny Herb ini aku nggak paham nyebutnya gimana. Aku mau ngecek Google cuma males lah ya. Ya wis lanjut. Kemudian Wang memanggil Yingqie untuk memberikan akun Glory server 10. Wang menyuruh mereka bersama-sama untuk membunuh akun Ye Chu, yaitu Lord Grim. Di sini mereka belum tahu siapa itu Lord Grim ya. Lalu dimulailah penyerangan mereka kepada Ye Chu.哟，7个旋轮啊，真拉风帅气上档次。Ye Chu menghajar mereka habis-habisan. Kemudian Yifan dengan karakter kelas assassinnya berduel dengan Ye Chu.
Yifan kalah walaupun sudah dibantu dengan Yingche. Lalu kapten tim Wang Jieshi muncul dengan membawa banyak pemain Tiny Herb lainnya untuk mengalahkan si Yechu ini. Wang Jieshi menjadikan ini sebagai latihan untuk tim esportnya, yaitu melawan bos terbesar di game Glory, Yechu sang dewa pertarungan. Hari demi hari mereka latihan terus-terusan dan mereka juga tahu kalau Lord Grim ini adalah Yechu. Kemudian Yechu bertanya kepada mereka apakah tim Tiny Herb dan Wang pernah melawan avatar tanpa kelas. Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan ini. Kemudian mereka kembali melanjutkan penyerangan. Yechu logout dari akunnya dan ganti ke akun si Tangro. Yechu bilang kalau mau berduel langsung ke arena aja, karena kalau gelut di map biasa itu bikin bosen. Lalu Wang menyetujui itu dan menanyakan aturan duelnya. Yechu bilang kalau tiap satu orang di tim mereka menang by one dengan si Tangro, maka yang menang bakal lawan si Yechu. Pertarungan dimulai dengan Yingche melawan Tangro. Lalu Tangro pun kalah. Kemudian mereka nyamperin Yechu di arena dan Yingche berduel dengannya. Terlihat di PC Plantago Yingche kalah. Sekarang giliran Yifan yang melawan Tangro dan Tangro pun kalah lagi. Yechu bilang kalau pemain lawan memiliki kelincahan tangan yang tinggi. Lalu Tangro mengatakan kalau dirinya nggak peduli tentang kelincahan tangan lawan. Yang kudu dia lakuin cuma berusaha menang dari tiap orang yang dia lawan. Kemudian tiba saatnya Yifan melawan Yechu. Yechu menyarankan Yifan untuk mencoba kelas Ghostblade karena kelas Assassin terlalu memaksakan potensi dari Yifan sendiri. Yechu bisa menyarankan ini karena dia memperhatikan gaya bertarungnya si Yifan kemarin. Selain bisa bertarung, kelas Ghostblade itu punya skill support yang berguna bagi tim. Yifan mengiyakannya dan pertarungan dimulai. Lalu pemain Tiny Herb lain bernama Liu Xiaopie bilang ke Wang kalau Yifan selama ini bekerja keras untuk mengimbangi pemain lain di sini. Lalu Wang menjawab, Yifan kerja keras tapi gak nunjukin hasil apapun dan kemungkinan Yifan gak cocok di lingkungan Tiny Herb ini. Kemudian Wang Jieshi melirik akunnya si Tangro. Dia bilang kalau kemampuan Yifan memang lebih tinggi dari Tangro, tapi Tangro orang yang gak mau kalah. Dia bakal serang terus-terusan siapapun lawannya tanpa berhenti. Tangro juga gak peduli berapa kali pun dia kalah, dia tetap berusaha. Yifan pun kalah. Kemudian Yechu langsung nantang si Wang Jieshi untuk berduel. Wang mengiyakannya dan langsung berduel dengan Tangro terlebih dahulu. Terlihat Tangro kalah dan Wang menawarkan sesuatu ke Tangro. Karena kelamaan si Yechu nagih kan. Kapan mulai duelnya? Kemudian Wang langsung ke arena dan duel mereka pun dimulai. Tangro kagum melihat pertarungan mereka berdua dan pembicaraan Yechu waktu itu udah terbukti. Wang tipe orang yang bermain individual. Kemampuannya sengaja disesuaikan dengan tim agar pemain Tiny Herb bisa berkembang perlahan-lahan. Hasil pertandingan seri ya temen ya. Kemudian Wang bilang kalau Yechu bener-bener optimis banget. Dari bikin senjata sendiri sampai ngelatih pemain pemula. Yechu pun menjawab kalau dia memang manfaatin kesempatan ini untuk memenangkan kejuaraan Glory yang lain. Kemudian terlihat Yifan bikin akun baru dengan kelas Ghostblade sesuai dengan saran yang diberikan oleh Yechu. Tangro menanyakan tentang tim esport kepada Yechu, lalu dia nanya balik ke Tangro. Apakah Wang mengundang dia untuk masuk ke Tiny Herb? Tangro mengiyakan pertanyaan Yechu dan juga dia udah menolak ajakannya si Wang ini pas duel tadi. Lalu Tangro nanya lagi ke Yechu ya, turnamen itu asik atau enggak? Yechu lagi-lagi nanya balik, bagimu main Glory asik atau enggak? Tangro mengiyakannya lagi dan Yechu mengatakan kalau turnamen itu enggak terlalu beda jauh asiknya dengan bermain Glory. Dan terakhir Yechu bilang kalau Tangro cocok jadi pemain profesional karena Tangro nggak gampang nyerah dan suka tantangan.
Keesokan harinya warnet Chenko didatangi oleh berandalan dari jalan. Chenko bingung, ini siapa anjir? Gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin doang loh. Ternyata ini orang pemilik akunnya Steambun. Astaga. BTW nama aslinya dia tuh Pao Rongsing ya. Ini agak-agak susah nih namanya. Mohon maaf ya, soalnya nama Cina rada-rada ribet teman-teman ya. Jadi aku tetap manggil dia Steambun aja ya. Oke, lanjut. Nah, Steambun kesini karena pengen nyari si Yechu. Mumpung dia lagi liburan dari kerjaannya. Buns ini orangnya terlalu ceria, sama bacotannya kayak pas partian sama Yechu dan kawan-kawan lain. Gimana perkembangan Changro dan Steambun? Kemarin Yechu diserang, sekarang teman-teman Yechu juga ikut diserang. Yechu ditantang duel lagi dong, tapi kali ini dia minjem akun dari Chenko. Identitas Yechu di server 10 bakal terbongkar. Seperti biasa ya, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye. See ya. さよならが君には言えないから二人で会った場所に時間を戻して I hate you girl だから you can hate me now